Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Operation Research akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Manajemen Kualitas dan Model Malcolm Baldrige. Nama-nama kelompoknya, nama saya sendiri ada Dini Sarviana Putri, Tiffany Rahmadani, Stefani Watama Putri. Pertama adalah latar belakang yang akan dibacakan oleh Tiffany Rahmadani. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang. Latar belakang yang pertama ada persaingan bisnis semakin ketat di era globalisasi. Pelanggan menuntut kualitas produk dan layanan yang tinggi. Yang ketiga, diperlukan sistem manajemen kualitas yang efektif dan berkelanjutan. Yang keempat, model Malcolm Baldrige digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian manajemen kualitas. Manajemen kualitas adalah suatu pendekatan manajerial yang berfokus pada upaya perencanaan, pengendalian, penjaminan, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan agar produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar dan harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya diartikan sebagai mutu produk akhir, tetapi juga mencakup kualitas proses, sumber daya manusia, sistem, dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada tujuan manajemen kualitas. Yang pertama ada menghasilkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, mengurangi biaya akibat cacat produk atau kesalahan proses. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang kelima, menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Prinsip-prinsip manajemen kualitas yang terdiri dari 7. Baiklah, saya akan membacakannya. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan. Yang kedua, kepemimpinan. Pemimpin menetapkan arah dan tujuan organisasi serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Seluruh karyawan berperan aktif dalam peningkatan kualitas. Yang keempat, pendekatan proses. Kegiatan dipandang sebagai proses yang saling terikat. Yang kelima, pendekatan sistem terhadap manajemen. Proses yang saling terikat dikelola sebagai suatu sistem. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Kualitas harus ditingkatkan secara terus-menerus. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berbasis fakta. Keputusan didasarkan pada analisis data dan informasi. Terima kasih untuk Tiffany. Selanjutnya akan dibacakan oleh Stefani. Total Quality Management. Total Quality Management merupakan pendekatan manajemen yang melibatkan seluruh anggota organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas secara menyeluruh. TQM menekankan bahwa kualitas adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya bagian produksi atau pengendalian mutu. Pengertian model Malcolm Baldrige. Model Malcolm Baldrige adalah kerangka kerja manajemen kinerja yang dikembangkan melalui Malcolm Baldrige National Quality Award. Di Amerika Serikat, model ini digunakan sebagai alat evaluasi diri bagian organisasi untuk menilai sejauh mana sistem manajemen mereka berjalan efektif dalam mencapai kinerja unggul. Tujuan model Malcolm Baldrige: 1. Meningkatkan daya saing organisasi. 2. Menjadi pedoman peningkatan kinerja berkelanjutan. 3. Mendorong integrasi antara strategi, proses, dan hasil. 4. Membantu organisasi melakukan evaluasi dan perbaikan sistem manajemen. Kriteria model Malcolm Baldrige. 1. Kepemimpinan. Menilai peran pemimpin dalam menetapkan visi, nilai, etika, dan tanggung jawab sosial organisasi. 2. Perencanaan strategis. Menilai bagaimana organisasi menyusun strategis, menetapkan tujuan jangka panjang, serta mengalokasikan sumber daya. 3. Fokus pada pelanggan. Menilai bagaimana organisasi mendengarkan suara pelanggan, membangun hubungan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 4. Measurement, analisis, dan knowledge management. Menilai pengguna data, informasi, dan pengetahuan untuk mendukung mengambil keputusan dan meningkatkan kinerja. 5. Fokus pada tenaga kerja. Menilai pengolahan sumber daya manusia, pengembangan kompetensi, serta kesejahteraan karyawan.
6. Fokus operasional, menilai desain pengolahan dan peningkatan proses kerja utama dan pendukung. 7. Hasil, menilai hasil kinerja organisasi yang mencakup kinerja keuangan, pelanggan, dan tenaga kerja dan operasional. Terima kasih untuk Kak Stefani. Selanjutnya keunggulan dan kelemahan model Malcolm Baldrige akan saya bacakan. Yaitu keunggulan model Malcolm Baldrige antara lain bersifat komprehensif, fleksibel untuk berbagai jenis organisasi, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Namun kelemahannya adalah membutuhkan komitmen tinggi, sumber daya yang memadai, serta pemahaman yang baik terhadap setiap kriteria. Hubungan manajemen kualitas dan Malcolm Baldrige. 1. Manajemen kualitas menjadi dasar filosofi model Baldrige. 2. Model Baldrige menerjemahkan prinsip TQM ke dalam evaluasi sistematis. 3. Membantu penerapan manajemen kualitas secara terintegrasi dan terukur. Kesimpulan, manajemen kualitas merupakan pendekatan penting dalam meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Model Malcolm Baldrige hadir sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk membantu organisasi menerapkan manajemen kualitas secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan menerapkan model ini, organisasi dapat mencapai kinerja yang unggul dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.